Khalid, the photographer, was injured. Kabar mengerikan datang dari Gaza, menghantam kesadaran dunia dengan keras bagaikan palu besi. 5 jurnalis, orang-orang yang tugasnya hanya memegang kamera, pulpen dan mikrofon, tewas mengenaskan dalam serangan udara Israel. Dalihnya sungguh dingin, seolah diucapkan tanpa rasa bersalah. Kamera-kamera mereka dianggap sebagai alat militer Hamas. Dunia tercengang. Bagaimana mungkin sebuah kamera, simbol kebenaran, dilabeli sebagai senjata mematikan? Tetapi peristiwa tragis ini bukan hanya soal kematian 5 orang. Inilah titik awal gelombang perlawanan yang membara sebuah amarah kolektif yang tidak bisa lagi dibungkam. Kematian jurnalis itu menjadi percikan api yang membakar seluruh wilayah. Gaza, yang selama ini digambarkan hanya sebagai puing-puing, menjawab dengan balasan tak terduga. Dalam waktu singkat, laporan-laporan mulai bermunculan. 5.000 pasukan Israel gugur akibat gempuran balasan. Angka itu mengejutkan, bahkan bagi para pengamat perang. Dunia bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah wilayah yang terkepung, yang listrik dan airnya diputus, bisa menjatuhkan ribuan tentara dari salah satu militer terkuat di dunia? Rekaman dari warga lokal memperlihatkan bagaimana serangan balasan itu ledakan terjadi hampir serentak di beberapa titik strategis. Markas militer, pos penjagaan, bahkan konvoi pasukan dihantam dengan presisi. Korban bergelimpangan, ambulans tak mampu menampung semua yang terluka. Jalanan berubah menjadi lautan darah. Israel, yang biasanya percaya diri dengan pertahanan berlapis, mendadak goyah. Dunia internasional tersentak. Namun yang paling menyakitkan adalah kontras yang ditinggalkan. 5 jurnalis gugur hanya karena dianggap mengancam. Dan sebagai balasannya, 5.000 nyawa pasukan Israel melayang. Seakan-akan semesta memberikan jawaban bahwa kebenaran tak bisa dibungkam begitu saja. Setiap kamera yang dihancurkan melahirkan 1.000 mata yang melihat lebih jelas. Setiap jurnalis yang gugur menyalakan api baru yang lebih besar. Gaza berdarah, tetapi darah itu berubah menjadi senjata moral. Bayangkan sebuah malam di Gaza, langit gelap, penuh asap dan debu. Di kejauhan, cahaya oranye kemerahan menghiasi cakrawala, bukan dari kembang api, melainkan dari roket-roket yang meluncur tanpa henti. Suara ledakan membelah kesunyian, diikuti oleh jeritan manusia yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Huing, bangunan berjatuhan seperti hujan batu, menyelimuti jalanan yang sudah penuh darah. Kamera-kamera yang hancur di antara reruntuhan menjadi saksi bisu, seolah masih merekam detik-detik terakhir para jurnalis yang berlari menyelamatkan diri, namun kalah cepat oleh misil yang menghantam. Visual ini terus berulang di layar televisi dan media sosial. Foto seorang ibu memeluk erat tubuh anaknya yang tak bernyawa menjadi simbol perlawanan baru. Dunia yang melihat gambar itu tak lagi bisa diam. Namun di balik penderitaan Gaza, ada visual lain yang tak kalah mengejutkan. Tubuh-tubuh tentara Israel yang bergelimpangan di tanah, kendaraan lapis baja yang terbakar, dan tank Merkava yang meledak seperti kembang api di langit malam. Balasan Gaza benar-benar mengubah narasi. Israel, yang selama ini tampil dengan kesombongan kekuatan militer, kini tampil dengan wajah pucat. Video bocoran dari drone perlawanan memperlihatkan konvoi pasukan yang terkepung dan dihantam roket dari segala arah. Asap pekat mengepul, siren meraung-raung, sementara suara komandan militer Israel terdengar panik melalui komunikasi radio. Gambar-gambar ini lebih kuat dari 1.000 pidato. Dunia seakan menonton sebuah film tragis. Namun ini bukan film, ini kenyataan yang pahit. Visual perlawanan Gaza, yang sederhana tapi efektif, kontras dengan kehancuran teknologi militer Israel yang super canggih, menciptakan ironi terbesar dalam sejarah konflik modern. Seorang anak Palestina menggambar di dinding rumah yang hancur. Gambar kamera dan pena, dengan tulisan sederhana, kebenaran tidak bisa dibunuh. Dunia menangis melihatnya. Di layar televisi internasional, wajah-wajah serius para analis militer dan jurnalis resmi tampil memberi penjelasan. Mereka berbicara dengan nada datar, seolah-olah kematian 5 jurnalis hanyalah collateral damage, kerusakan sampingan yang tidak bisa dihindari. Seorang komentator di sebuah stasiun televisi Eropa bahkan berujar, kamera yang digunakan para jurnalis itu kemungkinan besar memang dipasang sensor Hamas. Kalimat itu meluncur begitu ringan, seakan nyawa manusia bisa ditukar dengan logika. Yang dipaksakan, di Amerika Serikat, beberapa media besar mengutip pernyataan pejabat Israel bahwa korban di pihak mereka hanya ratusan. Namun, rekaman bocor dari dalam pangkalan militer bercerita lain. Ratusan kantung mayat berjajar di lapangan, sementara ambulans militer mondar-mondir tanpa henti. Seorang prajurit yang wajahnya tertutup debu menatap kosong ke kamera lalu berbisik, "Pelan, bukan ratusan, ini ribuan." Tapi suara itu segera ditutup oleh laporan resmi. Dunia disuguhi versi yang sudah dipoles. Seolah fakta bisa dihapus begitu saja. Lebih jauh, analis-analis militer yang selama ini dianggap kredibel,
justru tampil seperti pengacara pembela. Mereka menegaskan bahwa Israel berhak mempertahankan diri, bahwa kamera bisa berubah menjadi alat mata-mata, bahwa serangan balik Gaza hanyalah propaganda. Ironi terbesar adalah ketika seorang pakar media dari universitas ternama berkata, tugas jurnalis adalah netral. Kalau mereka tewas, mungkin karena mereka tidak cukup menjaga netralitas. Pernyataan itu mengiris hati, karena semua orang tahu, para jurnalis itu justru sedang meliput kisah kemanusiaan, bukan operasi militer. Narasi resmi terus digelontorkan, memanfaatkan label kredibilitas, namun semakin keras mereka bicara, semakin besar pula ketidakpercayaan yang muncul. Rakyat di berbagai belahan dunia mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Mengapa angka kematian tentara Israel yang sesungguhnya tidak pernah konsisten? Mengapa setiap media arus utama menekankan pembelaan diri, tetapi menutup mata terhadap fakta bahwa 5 jurnalis dibantai saat menjalankan tugas, seolah-olah dunia sedang ditipu dengan bahasa yang penuh istilah rumit, collateral damage, defensive strike, proportional response. Kata-kata ini terdengar canggih, tapi esensinya sederhana, menutupi kejahatan dengan kamuflase akademis. Dan di tengah semua kebohongan itu, kebenaran tetap mencari jalannya. Video amatir yang diunggah warga Gaza menunjukkan wajah terakhir para jurnalis yang gugur. Kamera mereka hancur, tapi memori mereka tak pernah bisa dihapus. Israel boleh mencoba membangun kredibilitas palsu lewat analis dan media besar. Namun, kebocoran gambar, suara, dan kesaksian membuat topeng itu semakin rapuh. Dunia mulai memahami, jika kebenaran dibungkam, justru saat itulah kebenaran bersuara lebih keras. Israel selama ini selalu memamerkan diri sebagai raksasa militer kawasan. Dengan anggaran pertahanan miliaran dolar, mereka memiliki arsenal yang membuat banyak negara gentar. Jet tempur F-35 yang disebut paling canggih di dunia, rudal presisi buatan Amerika, tank Merkava generasi terbaru, hingga sistem pertahanan Iron Dome yang dipuji sebagai perisai tak tertembus. Dunia menganggap teknologi ini sebagai puncak dari kekuatan, tetapi kenyataan di lapangan justru memperlihatkan paradoks paling pahit. Kekuatan yang dibanggakan itu runtuh oleh improvisasi. Sederhana perlawanan Gaza, serangan balasan yang dilakukan pasukan perlawanan. Palestina tidak mengandalkan teknologi super canggih. Mereka menggunakan drone rakitan, roket sederhana buatan bengkel bawah tanah, hingga balon api yang tampak sepele. Namun, justru serangan-serangan inilah yang menembus celah pertahanan Israel. Video bocor menunjukkan tank Merkava meledak oleh Ranjo Rakiten, sementara pasukan infanteri Israel Kokor Kaiser menghadapi serangan dari terowongan bawah tanah. Iron Dome, yang diklaim bisa menangkap setiap roket yang datang, justru kewalahan. Puluhan rudal sederhana berhasil lolos dan menghantam pangkalan militer di selatan. Kontras ini menciptakan gambaran yang tak terhapuskan. Satu sisi penuh dengan peralatan berkilau, satunya lagi dengan perlengkapan seadanya. Namun, yang berkilau justru ranta, dan yang seadanya justru bertahan. Gaza, yang sudah puluhan tahun diblokade, yang bahkan kesulitan mendapatkan bahan bakar, ternyata bisa mengubah keterbatasan menjadi senjata mematikan. Sementara Israel yang berlimpah sumber daya, kini terlihat rapuh. Seorang pengamat independen menulis, inilah pertempuran antara baja dan keyakinan, antara teknologi dan tekad. Ia menambahkan, teknologi bisa dibeli dengan uang, tetapi semangat perlawanan lahir dari penderitaan. Itulah yang membuat Gaza tetap berdiri meski dibombardir tanpa henti. Kalimat ini menyebar luas di media sosial, menjadi bahan renungan bahwa perang bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal moral. Di balik semua itu, ada satu gambaran yang begitu kuat. Seorang remaja Palestina berdiri di atas reruntuhan, membawa batu di tangannya. Di kejauhan, tank Merkava yang gosong masih mengeluarkan asap. Foto itu beredar luas, dijadikan simbol bahwa batu bisa mengalahkan baja, bahwa semangat bisa menumbangkan mesin perang. Dunia menyadari bahwa kontras ini bukan sekadar fenomena militer, tetapi juga simbol politik global. Kekuatan Israel yang tampak menakutkan berubah menjadi simbol kehancuran. Gaza, yang dianggap lemah, justru menunjukkan kekuatan moral yang lebih besar. Pertanyaan pun muncul. Apa gunanya miliaran dolar senjata jika ia tidak mampu menghentikan semangat perlawanan? Apa arti teknologi super jika ia kalah oleh keyakinan sederhana akan kebebasan? Kontras ini semakin jelas, semakin tajam, dan semakin membuat dunia bertanya, siapa sebenarnya pihak yang benar-benar kuat? Di tengah derasnya kabar duka dan angka korban yang menggunung, media sosial justru melahirkan gelombang perlawanan dengan cara yang tak biasa, humor. Bukan humor untuk menertawakan penderitaan, melainkan humor getir, sindiran tajam yang menusuk lebih dalam daripada ribuan peluru. Dunia maya mendadak dipenuhi meme, karikatur, dan komentar pedas yang menyindir dalih Israel.
Salah satu meme paling viral memperlihatkan gambar kamera DSLR dengan pelindung lensa, lalu diberi keterangan, senjata pemusnah massal versi Gaza. Meme lain menunjukkan seorang fotografer dengan rompi bertuliskan press. Di sampingnya ada tank Merkava dengan tulisan tingkat ancaman. Sama-sama berbahaya. Gelombang tawa getir ini membuat orang sadar bahwa logika Israel tentang kamera sebagai senjata Hamas terdengar semakin absurd ketika diproyeksikan ke ruang publik. Di Twitter, seorang warganet menulis, jika kamera dianggap senjata, maka wartawan pernikahan di Tel Aviv juga ancaman nasional. Komentar ini langsung disukai ratusan ribu akun, membanjiri lini masa dengan tawa bercampur marah. Sindiran lainnya datang dari mahasiswa di London. Israel tidak takut roket, mereka takut kamera. Karena roket hanya menghancurkan bangunan, tetapi kamera menghancurkan kebohongan. Kalimat ini disebar ulang oleh ribuan aktivis pro-Palestina. Humor sindiran ini menjadi bentuk perlawanan yang unik. Di balik tawa, ada rasa sakit. Di balik kelakar, ada jeritan. Dunia tidak lagi sekadar melihat Gaza sebagai korban, tetapi sebagai pusat kreativitas yang mampu melawan dengan narasi. Bahkan dalam penderitaan, warga Palestina masih mampu membuat dunia tersenyum getir. Lalu merenung lebih dalam. Di kampus-kampus, mural satir mulai muncul. Seorang seniman menggambar seekor burung merpati membawa kamera di paruhnya dengan tulisan, jika merpati ini melintas, mungkin dianggap drone Hamas. Di jalanan Istanbul, para demonstran mengangkat poster bergambar kamera raksasa dengan lensa merah menyala, seperti senjata fiksi ilmiah, dengan tulisan besar, ini yang paling ditakuti Israel. Bahkan di tengah komunitas jurnalis internasional, muncul bentuk protes kreatif. Sejumlah fotografer di New York dan Paris melakukan aksi diam dengan mengangkat kamera mereka tinggi-tinggi ke udara, lalu menutupi wajah mereka dengan kain hitam. Foto aksi itu viral, dengan caption, jika kamera adalah senjata, maka kami semua adalah tentara. Sindiran demi sindiran, humor demi humor, tidak lagi sekadar hiburan. Ia berubah menjadi peluru simbolis yang menembus jauh lebih dalam. Israel boleh membungkam suara dengan bom, tetapi tawa getir dunia justru mempermalukan mereka di panggung global. Humor ini mengikis habis legitimasi Israel, memperlihatkan bahwa apa yang mereka lakukan sudah berada di luar batas kewarasan, dan di balik tawa itu, ada pesan yang menggema. Kebenaran tidak butuh senjata. Ia cukup disampaikan dengan kamera, pena, dan, kadang, dengan sindiran yang membuat dunia berpikir lebih keras. Ledakan di Gaza tidak hanya mengguncang tanah Palestina, tetapi juga mengguncang panggung politik internasional. Kematian 5 jurnalis dan balasan yang menewaskan ribuan pasukan Israel menjalar bagaikan api liar. Dari Istanbul hingga Jakarta, dari London hingga New York, gelombang protes meledak. Jalanan dipenuhi lautan manusia yang membawa poster bertuliskan Justice for Journalists dan Stop Killing Truth. Bendera Palestina berkibar di depan gudang-gedang, pemerintahan, universitas, bahkan di stadion sepak bola. Di Turki, ratusan ribu orang memadati lapangan Taksim. Orator berteriak lantang, jika kamera dianggap senjata, maka dunia membutuhkan jutaan kamera untuk melawan kebohongan. Teriakan itu disambut sorak-sorai, genderang, dan kibaran bendera. Di Jakarta, ribuan demonstran berkumpul di depan kedutaan besar Amerika Serikat, menuntut Washington berhenti memberi cek kosong pada Israel. Massa menyebut kematian 5 jurnalis sebagai bukti nyata bahwa kebebasan pers telah dibantai. Di Eropa, situasi lebih kompleks. Negara-negara seperti Irlandia dan Spanyol terang-terangan mengecam Israel, menyebut tindakan itu pembunuhan terencana. Sementara Jerman dan Prancis terjebak dalam dilema diplomatik. Di satu sisi ingin menjaga hubungan dengan Tel Aviv, di sisi lain tekanan publik semakin membesar. Parlemen Eropa bahkan terbelah dua. Sebagian anggota mendesak investigasi internasional. Sebagian lagi bungkam demi mempertahankan sekutu. Amerika Serikat berada di titik paling sulit. Gedung Putih berulang kali menegaskan hak Israel untuk membela diri. Tetapi rekaman bocor tentang ribuan tentara Israel yang gugur membuat kredibilitas pernyataan itu runtuh. Rock You to America turun ke jalan, terutama di kota-kota besar seperti Chicago, New York, dan Los Angeles. Di depan gedung CNN, ratusan jurnalis melakukan aksi diam dengan pita hitam di lengan mereka. Pesannya jelas, kami bisa jadi korban berikutnya. Sementara itu, dunia Arab menyaksikan momentum langka. Iran secara terbuka memuji balasan Gaza, menyebutnya sebagai kemenangan moral umat Islam. Qatar menggelar konferensi darurat, menyerukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Mesir, yang biasanya bermain aman, mulai menunjukkan ketegangan dengan membatasi lalu lintas diplomatik. Gelombang solidaritas juga menjalar ke ruang digital. Hashtag Justice for Journalists dan Free Palestine
menjadi trending global selama berminggu-minggu. Influencer, artis, bahkan atlet internasional ikut bersuara. Bintang sepak bola terkenal memposting foto kamera yang hancur dengan caption, "Kamera bukan senjata, kebenaran bukan musuh." Postingan itu disukai jutaan orang dalam hitungan jam. Eskalasi ini membuat Israel semakin terisolasi. Semakin keras mereka membela diri dengan dalih keamanan, semakin besar pula gelombang perlawanan moral yang menekan mereka. Dunia kini tidak hanya melihat konflik sebagai perang biasa, melainkan sebagai serangan terhadap nilai-nilai universal, kebebasan pers, kemanusiaan, dan kebenaran. Pertanyaannya, jika api solidaritas ini terus membesar, apakah Israel mampu menahannya? Atau justru api ini akan berubah menjadi badai politik global yang meluluhlantahkan reputasi mereka di mata dunia? Kini dunia berada di persimpangan yang penuh kebingungan. Kematian 5 jurnalis telah membuka luka dalam, dan balasan yang menewaskan 5.000 pasukan Israel menambah bara dalam api konflik. Semua pihak saling menuding, semua pihak merasa benar, namun tidak ada yang benar-benar benar. Inilah dilema terbesar yang sulit dipecahkan. Bagi Israel, narasi pertahanan diri harus tetap dijaga. Mereka tidak mungkin mengakui bahwa membunuh jurnalis adalah kejahatan perang, karena itu berarti membuka pintu pengadilan internasional. Tetapi di sisi lain, kebohongan demi kebohongan yang mereka lontarkan justru mempercepat runtuhnya kredibilitas. Semakin keras Israel berteriak tentang hak membela diri, semakin banyak mata yang melihat kontradiksi. Kamera bukan senjata, wartawan bukan kombatan. Bagi Gaza, kemenangan moral terasa manis. Mereka berhasil membalikan keadaan. Dari korban yang terus dihantam, menjadi pelawan yang berhasil menjatuhkan ribuan pasukan lawan. Namun, kemenangan ini juga membawa beban berat. Serangan balasan yang menewaskan ribuan orang akan diputar sebagai alasan baru bagi Israel untuk meningkatkan agresi. Gaza terjebak dalam lingkaran tragis. Setiap kali mereka melawan, penderitaan warga sipil bertambah. Setiap kali mereka diam, kezaliman semakin dalam. Dunia internasional pun tak kalah bingung. Apakah mereka harus mendukung Israel, sekutu lama yang kini goyah, atau harus berpihak pada Gaza, simbol perlawanan yang kian mendapat simpati global? PBB terpecah. Resolusi damai berkali-kali diajukan, namun diveto oleh negara besar yang punya kepentingan. Uni Eropa dilanda dilema, ingin menjaga hubungan diplomatik, tetapi juga tidak tahan menghadapi protes rakyatnya sendiri. Amerika Serikat terjebak dalam posisi terburuk. Jika tetap mendukung Israel, reputasi moral mereka runtuh. Jika meninggalkan Israel, aliansi strategis di Timur Tengah bisa hancur. Dilema ini bahkan merembet ke level individu. Seorang jurnalis muda di London menulis di blog pribadinya, "Saya takut membawa kamera ke lapangan, bukan karena takut roket, tapi karena takut dianggap musuh." Seorang ibu di Gaza berkata, "Jika anak saya mati karena bom, dunia hanya menyebutnya angka. Jika tentara Israel mati, dunia menyebutnya tragedi. Apa ini adil?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini menghantam nurani lebih kuat daripada debat diplomatik yang panjang. Masyarakat global kini sadar bahwa ini bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah, melainkan soal siapa yang masih punya hati nurani. Namun, hati nurani saja tampaknya tidak cukup untuk menghentikan mesin perang. Pertanyaan yang menggantung semakin tajam. Apakah dunia akan membiarkan kebenaran mati bersama para jurnalis? Atau justru berani menegakkan kebenaran meski harus menantang kekuatan besar? Dilema ini masih berputar. Tak ada jawaban pasti. Yang jelas, setiap hari yang berlalu tanpa solusi berarti lebih banyak nyawa melayang. Lebih banyak kebenaran yang dibungkam. Lebih banyak luka yang tak akan pernah sembuh. Ketika dunia masih terperangah, muncul kabar terbaru sebuah dokumen. Rahasia bocor dari dalam Israel menyebutkan rencana operasi militer yang jauh lebih besar yang bisa mengubah seluruh peta Timur Tengah. Tetapi yang lebih mengejutkan, dokumen itu menyebutkan satu hal. Target utama bukan Hamas, melainkan kebenaran itu sendiri. Apakah artinya Israel akan semakin membungkam media, semakin menutup akses jurnalis, semakin memburu siapa saja yang berani merekam? Ataukah justru kebocoran ini akan memicu ledakan solidaritas global yang lebih besar lagi? Pertanyaan ini belum terjawab. Namun satu hal pasti, setelah kamera dibungkam, dunia kini menatap dengan mata telanjang, dan mata itu tidak bisa dibutakan.